lagi dengan saya Jumanta Hamdayama, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMKN 40 Jakarta. Pada kesempatan pagi hari ini, kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Dede Hidayat SPNMA, Bapak Kepala Sekolah dari SMKN 40 Jakarta. Wawancara yang akan kita lakukan ini dalam rangka pengambilan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat pagi Pak Dede. Ya, pagi Pak Jom. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak ya. Lagi sibuk tidak Pak? Enggak sih, enggak. Alhamdulillah ya. Boleh saya berbincang-bincang Pak? Ya, silakan. Apa kira-kira yang bisa saya bantu? Nah ini Pak terkait dengan proses demonstrasi kontekstual saya di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Bersedia Pak ya? Ya, siap. Langsung saja Pak ya? Ya, monggo. Selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, itu kan kasus-kasus yang cukup sulit ya. Betul Pak. Mungkin langkah-langkah yang pengalaman saya biasa saya akan mengidentifikasi dengan cara seperti ini. Yang pertama mempertimbangkan konflik nilainya, kemudian kita mempertimbangkan implikasi moral yang signifikan, kemudian juga kita pertimbangkan terkait ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Nah, kemudian untuk yang bujukan moral, mungkin kita harus memperhatikan argumen yang digunakan dalam bujukan moral tersebut, lalu mungkin konteks interaksi, ya, konteks interaksi itu seberapa jauh ya, seberapa penting gitu. Kira-kira mungkin itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Berikutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang itu cukup sulit ya sebenarnya keputusan seperti itu ya. Tetapi pengalaman saya mungkin ya yang pertama kita perlu mengidentifikasi nilai dan prinsip yang terlibat. Ya. Kemudian saya juga akan mencoba mengumpulkan ya informasi-informasi yang terkait. Kemudian mungkin kita juga mengevaluasi dampaknya dari keputusan diambil. Lalu boleh juga menurut saya pernah juga melibatkan pemangku kepentingan, baik kepentingan internal sekolah kita atau kepentingan yang ada di atas kita, misalnya dinas pendidikan atau mungkin di lingkungan wilayah kita seperti RT RW sampai kecamatan. Lalu kita perlu juga mempertimbangkan kompromi dan solusi alternatif. Saya kira itu yang penting ya. Kemudian tentunya ada evaluasi dari keputusan yang diberikan. Baik Pak. Berikutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Baik ya. Jadi kalau secara umum tadi mungkin mengidentifikasi akar permasalahan dan pilihan-pilihan yang ada yang tersedia bisa kita ambil. Kemudian kita mengidentifikasi nilai-nilai yang berkonflik, lalu mempertimbangkan implikasinya secara jangka panjang itu apa. Kemudian kita ada konteks melibatkan kepentingan, ya. Kemudian tadi mempertimbangkan nasihat ahli ya, atau pakar ya gitu. Lalu kemudian mempertimbangkan kompromi atau solusinya, lalu refleksi atau evaluasi gitu. Itu mungkin langkah-langkahnya untuk memecahkan permasalahan tersebut. Jadi ada alurnya Pak ya? Alur ya, kita tetap mengikuti alur karena supaya ya walaupun itu tidak bisa memuaskan, tidak bisa secara spesifik pasti gitu, tapi kita sudah melakukan tahapan. Gitu. Baik Pak. Berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi Pak? Yang lebih efektif ya? Yang lebih efektif. Itu mungkin yang pertimbangan kompromi atau solusi alternatif ya. Lalu juga dalam melibatkan berbagai kepentingan. Ya, jadi kita harus istilahnya ada kebersamaan, ya, ada diskusi dari pemangku kepentingan untuk memberikan pertimbangan kompromi atau solusi alternatif. Itu saya kira yang paling efektif di sini. Dan tentunya ada refleksi ya di akhir gitu. Baik Pak. Berikutnya, apakah Bapak memiliki suatu tata kala atau jadwal tertentu dalam suatu penyelesaian kasus dilema etika
apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki suatu jadwal tertentu untuk dapat menyelesaikannya, serta bentuk dan prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Baik, jadi kalau itu mungkin tergantung kepada urgensi kasus ya. Oke. Masalahnya. Jadi nanti ada kasus dengan urgensi tinggi, kemudian ada pertimbangan dampak jangka panjang, juga ada mungkin kita mempertimbangkan ketersediaan sumber daya informasi, lalu mungkin kompleksitas kasusnya atau situasinya, gitu ya. Kemudian juga pendekatannya. Jadi ada juga mungkin kasus-kasus yang sangat ringan yang bisa diselesaikan seketika, tapi ada juga mungkin kasus-kasus yang harus kita lakukan secara bertahap. Tentunya untuk yang bertahap ada jadwal lah gitu ya. Jadi kita menyelesaikannya nanti kan harus ada pertemuan dengan siapa seperti itu. Kalau alur mungkin hampir sama tadi ya. Artinya prosedurnya kita dari identifikasi masalah, kemudian mengevaluasi akar masalah, lalu kita ada diskusi dengan para pemangku kepentingan, kemudian kita memberikan solusi alternatif, komprominya, lalu mengevaluasi. Gitu. Ya. Baik Pak. Salam dan bahagia. Bertemu kembali dengan saya Jumanta Hamdayama, calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMKN 40 Kota Jakarta Timur. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Kepala SMK Cipta Karya Ibu Nurlaila MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Jumanta. Baik ya. Kira-kira lagi sibuk tidak Ibu? Seperti biasa mengawal kegiatan aktivitas di SMK Cipta Karya. Alhamdulillah. Bisa saya melakukan bincang-bincang Ibu dalam kesempatan kali ini? Oke, dengan senang hati. Baik. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dalam rangka tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bersedia Ibu ya? Oke. Jadi langsung saja ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral itu? Baik, di SMK Cipta Karya kasus-kasus tentang dilema etika atau rujukan moral yang kita temui menyangkut permasalahan di siswa maupun di pendidik dan tenaga kependidikan. Biasanya kita awali dengan melakukan semacam riset kecil. Mulai kita cari penyebab permasalahannya yang terjadi sehingga terjadinya atau timbulnya dilema atau etika rujukan moral tersebut. Ketika kita sudah mulai mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi, kita coba carikan permasalahannya melalui berdiskusi, kemudian mengajak peserta didik atau pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi selama ini dengan bincang secara santai dulu Pak. Oh, iya. Jadi banyak ya yang dapat Ibu identifikasi ya kan dari beberapa kasus tersebut Ibu ya. Betul. Berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Baik, dalam setiap pengambilan keputusan pasti kita awali melalui musyawarah. Musyawarah antara guru, kemudian juga kita libatkan siswa di dalamnya. Kita diskusikan bersama antara guru kelas, kemudian juga melibatkan wali kelas, ya. Dan setiap permasalahan yang ada, keputusan yang kita ambil itu adalah hasil kesepakatan bersama, hasil musyawarah bersama, hasil diskusi bersama antara seluruh stakeholder yang ada di SMK Cipta Karya. Baik Ibu. Jadi keputusan yang diambil ini berdasarkan musyawarah Bu ya? Betul, berdasarkan musyawarah dan mufakat. Baik Ibu. Nah, langkah-langkah apa
atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam menyikapi kasus tersebut? Ya, untuk menyikapi kasus tersebut tadi kita mulai dari mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah, kemudian dari permasalahan tersebut kita cari inti permasalahan yang akan kita fokuskan untuk pemecahan masalahnya. Kemudian kita ajak berdiskusi tadi ya, kemudian juga kita selain berdiskusi kita juga mungkin berkonsultasi dengan pihak yang lebih berkompeten terhadap permasalahan yang ada. Kemudian dari hasil diskusi dan bincang bersama tersebut, maka kita realisasikan dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Intinya banyak prosesnya. Betul, banyak proses, banyak langkah yang kita lakukan serta melibatkan beberapa orang sebelum menjadi sebuah keputusan bersama. Baik Ibu. Berikutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam proses pengambilan keputusan bersama? Ya, hal yang sangat efektif yang bisa kita lakukan dalam pengambilan keputusan tadi selain melalui musyawarah dan mufakat, serta kita melakukan semacam trial and error, penerapan, kita uji coba, ya kita uji coba terlebih dahulu. Ketika kebijakan yang kita uji cobakan tersebut mengandung nilai positif, maka kebijakan tersebut kita lakukan follow up atau tindak lanjutnya. Apabila kebijakan yang kita ambil menimbulkan pro dan kontra dan lebih banyak kontranya, maka kebijakan tersebut bisa kita kaji ulang. Kemudian setelah kita kaji ulang, ya kita diskusikan bersama untuk formula selanjutnya dari kebijakan tersebut. Baru setelah kita sepakati bersama, kita terapkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang bisa dikatakan dipatenkan. Baik Bu, terima kasih banyak. Pertanyaan berikutnya Bu ya, hal-hal apa saja yang bisa menjadi tantangan dalam proses pengambilan keputusan? Oke, tadi hal yang menjadi tantangan adalah sebuah keputusan, pengambilan keputusan ataupun sebuah kebijakan yang kita ambil. Bisa jadi yang pertama, ketika dalam menentukan sebuah kebijakan, walaupun sudah kita laksanakan secara musyawarah dan mufakat dan kemudian juga menyertakan seluruh stakeholder yang ada dalam pendidikan, terutama di SMK Cipta Karya, akan tetapi pada pelaksanaannya